Halo Kak, gimana? Ini mungkin kabarnya sedikit seperti apa? Alhamdulillah sehat. Kita berdua oke. Uh, Lagi um, banyak spend time aja sama anak. Biasanya spend time ngapain aja nih? Spend time-nya. Daryl itu suka karena udah gede ya. Udah gede jadi masih bisa aku ajak untuk ibunya chill out gitu, hang out with friends gitu. Jadi aku ajak Darren ikut yuk sama temen-temen mama, tante-tante semua. Dia jagain ibunya gitu. Jadi ya kalau udah gede udah bisa diajak keluar malam sama saya gitu. Darren kenapa nih mau ngobrol-ngobrol sama tante nemenin mama nih? Enggak rasa gimana gitu? Walaupun aku nggak ngerti drama ibu rumah tangga, aku dengerin aja ya bilangnya ya oke. Oke. Kalau ada apa-apa aku di sana aja. Tapi kakak sendiri enjoy gitu dengan chill bareng ibu-ibu rumah tangga. No choice ya. Kalau ada makanan aku nggak apa-apa. Oke. Biasanya ibu rumah tangga pinter bikin makanan kan, beli makanannya kan. Emang kalian seberapa sering sih spend time bareng gitu? Apa? Di saat-saat ada waktu yang ini aja karena kan Darren juga kan ada kesibukan sendiri, terus dia juga ada kadang-kadang ada kelas, ada kuliah kan suka masih online, jadi waktunya kan kebalik. Di sananya siang, di kita udah malam, tengah malam gitu. Jadi kadang-kadang Darren juga kalau udah ada kelas dan lain-lain, dia udah kebalik-balik jamnya, suka aku kesian bangun dia tidur. Jadi pas dia lagi oke, waktunya ada, baru aku ajak. Dan itu juga kadang suka mendadak ya ngajaknya ya. Nah, ntar malam ikut mama ya. Nggak pernah dikasih tahu, langsung dikasih tahu sejam pas sebelum pergi. 1 jam. Cepetan sekarang juga mandi gitu. Apa nih alasan Kak Andi harus ngajak Darren gitu? Even kayak cuma ngobrol sama teman-temannya kakak, tapi Darren harus ikut, atau Kak Darren posesif sebenarnya kalau mamanya jalan sendiri atau gimana? Enggak sih, karena aku senang aja ada Darren, karena kan ya pertama pergi sama teman-teman paling tidak ada anak cowok gitu yang nemenin gitu. Terus ya akunya merasa daripada Darren juga nggak mana-mana, ya udah hangout, jadi tahu pergaulan mama gitu seperti apa, teman-teman mama seperti apa, terus bisa makan-makan enak kan gitu. Tapi Darren sendiri nih sama Kasya nih, anak-anaknya Kak Andi nih sendiri, apakah sebenarnya posesif ke mamahnya atau gimana? Enggak. Karena mungkin mama nggak posesif sama kita ya, mama selalu kasih kita freedom untuk lakuin apapun ya kan. Makanya kita udah pernah gila-gilaan juga sih ya. Jadi aku juga rasa ya mama juga mempunyai freedom untuk lakuin apa-apa aja ya kan. Aku mah terserah aja mau ngapain. Itulah, berarti tadi anaknya bilang ya, artinya kalau orang tua terlalu mengekang, anak bisa mencoba sesuatu yang di luar ekspektasi. Tapi kalau kita memberikan mereka pilihan, ya udah kalau emang itu baik, jalan gitu, pergi aja nggak apa-apa gitu. Toh tapi tetap kita pantau dengan baik, dengan bijaksana. Anak-anak bisa merem sendiri, jadi nggak ada mereka yang mau aneh-aneh, nggak ada pergi keluar malam yang meresahkan orang tua tuh nggak sama sekali. Tidak pernah terjadi sama aku saat Sean ataupun Darren. Berarti Kak Andin tipe yang mendidiknya dengan apapun pilihan anak-anaknya atau membebaskan atau seperti apa? Bebas tapi tidak dengan tanda kutip ya. Ada boundaries tertentu dan mereka tahu boundaries itu. Jadi dan saya selalu bilang, kamu lebih tahu, kamu juga yang bisa menjaga nama kamu sendiri, kamu tahu itu merugikan atau tidak ya. Jadi ya yang penting kamu bisa bawa diri, udah gitu aja. Dan yang saya selalu tekankan adalah yang penting saya tahu kamu kemana, kamu pergi kemana, pulang jam berapa, kamu telepon, biarpun ternyata lewat dari janji kamu pulang jam berapa, kamu kasih tahu mama, mam kayaknya ini party teman aku nih, ulang tahun teman aku ada agak extend ya, aku nggak mungkin jam 12, aku mungkin jam 1:30, jam 2-an gitu. It's okay, jadi orang tua nggak khawatir, nggak nyari. Dan dia pulang pun, walaupun aku udah tidur, dia anak-anakku selalu ketok, hey mam, aku udah di rumah ya. Gitu. Jadi buat aku itu adalah suatu penghargaan terhadap aku. Oke. Biasanya apa sih pertimbangan Kak Andin gitu buat Kak Darren untuk menolak atau ya udah nggak apa-apa go ahead gitu? Apa pertimbangannya mungkin? Untuk menolak apa nih? Misalkan menolak suatu keinginan Kak Darren atau mempersilahkan apapun keputusan dia. Biasanya apa pertimbangannya? Biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang dia, namanya juga anak muda itu kan, entah itu pilihan hidupnya dia atau bagaimana, itu saya selalu bilang dipikirin dulu.
plus dan minusnya, ya. Karena langkah kamu itu yang menentukan kehidupan kamu. Gitu. Jadi ya, mama juga tidak mau menjadi orang yang mengekang, karena kan orang tua zaman sekarang juga kita nggak bisa kayak begitu. Tetapi kita juga nggak boleh terlalu ngelosin, karena saya juga orang timur, saya nggak mau ke barat-baratan, nggak penting juga gitu ke barat-baratan. Tapi paling tidak dia tahu bahwa kamu masih punya darah timur, kamu tahu penghormatan sama orang tua, dan juga kamu menentukan pilihan yang terbaik. Teman-teman sendiri, kamu sendiri, mama nggak bisa menyortir, karena kan kalau kita bilang saya mau lihat semua teman-teman kamu, anak sekarang bisa bohong. Iya. Ya kan, yang tunjukin yang baik-baik, ya, tapi nanti perginya sama yang nggak baik. Tapi kalau dia merasa saya tidak ada yang saya umpetin dari ibu saya, ya, hatinya nyaman, akhirnya dia dengan leluasa, ini teman saya, ini saya juga kayaknya nggak kurang serta sama yang beginian. Komunikasi itu ada. Yang penting dalam memiliki anak itu, kalau masih kecil kayak Kylie, ya pasti kita udah no nggak ada pilihan. Kalau mama udah bilang kenapa, nggak usah tanya kenapa, ya, I own your life, gitu kan, kita bisa bilang gitu. Terus tapi kalau yang sudah besar seperti ini, kita udah bilang, Deren, kan kamu udah nggak kayak anak kecil lagi, harus diomongin, ini salah, ini benar, kamu udah mikir aja sendiri. Gitu. Jadi akhirnya mereka sudah bisa menjaga dirinya masing-masing. Oke, dengan parenting yang kakak yang sekarang dilakuin untuk Sean dan Deren dan mungkin Kylie nanti gitu, apa ya? Apakah dulu memang waktu kakak masih mudanya orang tuanya mau ngekang, terus jadi kayak kalau aku ngekang Deren atau Sean nanti bakal kayak aku dulu atau gimana? Ada atau pengalaman gimana? mungkin. Ada dari pengalaman kah kayak gitu? Kalau misalnya kita menimbang-nimbang masa lalu dan masa sekarang, orang tua zaman dulu itu komunikasi kurang, ya. Jadi kita tidak pernah tahu kenapa mereka melarang. Mereka cuma bilang tidak boleh, ya. Mereka tidak pernah kasih tahu kenapa, ada apa, keresahan mereka, kekhawatiran mereka. Mereka nggak pernah kasih tahu. Nah, itu yang aku belajar dari masa lalu aku, ya. Akhirnya kita punya anak muda ini selalu punya rasa yang semakin lo larang gue akan jabanin, gue jalanin, gitu, ya. Gue keras, ayo mau keras-kerasan sama gue, nggak bisa. Kita nggak bisa menang sama anak remaja, nggak bisa. Berarti kita harus apa? Kita harus masuk dalam dunia, ya kan? Dan saya selalu bilang sama mereka, I'm your friends, but remember, I'm also your mother, ya. Artinya saya tetap punya level di atas kamu, yang harus kamu hargai dan hormati. Gitu. Jadi ya, kita saling komunikasi. Kalau di saat komunikasi itu tidak ada ini lagi, nggak ada gap, udah enak jalannya. Oke, tadi kan Kani kan bilang sebagai teman nih sebenarnya sama Deren sama anak-anak yang lain. Tapi ada nggak sih kayak mungkin kayak oke deh, mama kan temen nih Deren atau Sean atau yang Kylie gitu yang kayak bikin Kak Andin ini apa ya namanya, sakit hati dengan perlakuan kayak misalnya udah janji jam segini tiba-tiba bohong gitu, keluar ke sini ternyata kemana gitu ya, karena mungkin kayak Andin juga nggak terlalu apa ya, nggak ngekang banget, jadi keenakan gitu mereka ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu namanya anak remaja pasti ada coba-cobanya, ya. Kayak pernah kejadian, padahal sebenarnya dia tahu ibunya tidak pernah melarang, asal semuanya benar, ya, partinya benar di mana, sama siapa, yang penting tahu, itu semua saya tahu. Nah, pernah suatu hari ini Deren waktu itu masih SMA kalau saya, itu tiba-tiba saya pulang syuting, dia tahu saya pulang syuting tuh buka bisa pagi gitu ya. Jadi kamarnya dia biasanya suka nggak dikunci, terus dia tidur. Tapi kali ini saya cuma ketok, biasanya saya ketok udah gitu. Tapi kali ini saya buka, saya lihat tidur. Tapi namanya orang tua ya, punya insting ya. Ini kok perasaan gua nggak enak nih gitu. Deren, diam aja. Nyalain lampu, kasih buka, dia udah tidak ada, itu selimut aja. Dia sudah harus bohongin ibunya, dia pergi, ya kan? Saya bingung, saya nyari, saya teleponin gak diangkat, dia stres dong, mama yang telepon, karena dia nggak expect saya pulang cepet, ya kan? Waktu jam 11:30 saya pulang, gitu. Terus tiba-tiba saya telepon, sampai saya telepon Sean ke Kanada, saya telepon Sean masih di Kanada kan? Terus saya bilang, Sean, saya kasih tahu gini, Deren nggak ada gini, wah, Sean juga bingung. Bentar, kalau mama yang telepon, dia nggak akan angkat dulu, dia akan ketakutan, ya. Saya yang telepon, benar, kakak yang telepon diangkat sama dia. Terus alasan apa? Kamu mau surprisein ulang tahun teman? Iya, ada teman kamu yang ulang tahun di rumahnya,
Jadi kamu sama group of your friends mau surprisein dia. Oh iya, itu nggak jauh ya? Nggak jauh rumahnya dia gitu. Tinggal di apartemen sudah jauh dari tempat kita. Tapi hal kayak gitu dia ngecilin, artinya udah mama kalau saya ngomong takutnya nggak boleh. Jadi udah berandai-andai duluan gitu. Nah kakaknya marah di sana. Darren nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Kamu tidak pernah menjadi orang tua. Kekhawatiran orang tua, dia takutnya kamu ada apa-apa di jalan. Akhirnya, Mom, you can call him now. Udah saya telepon dia, saya cuma kasih tahu, Darren, Mama khawatir kamu memang ada apa-apa. Paling tidak kamu kasih tahu ada apa, di mana, sama siapa. Give me the pictures. Udah dia kasih foto-fotonya apa segala. Jadi saya tahu, oke, aman. Ya udah kamu kalau sudah selesai acara mengejutkan teman kamu yang lagi berulang tahun, habis itu langsung balik. Udah, dan ternyata dia baru tahu bahwa ya tidak seperti yang dia takutkan, ibunya bakal ngamuk, bakal nggak bukain pintu apa gitu. Enggak, karena apa? Saya memperlakukan mereka sebagai orang dewasa. Gitu. Kalau mungkin sedikit setelah tadi bonding kalian, mungkin bahas sedikit soal karirnya Darren sekarang seperti apa, kesibukannya mungkin. Kesibukanku kalau aku kuliah, ya karena aku kan ngikutin waktu jadwal sana kan, jadi kalau kuliah itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi dan aku juga pas selesai kelas kan nggak langsung tidur, pasti ada dikasih tugas setelah kelasnya ya kan. Jadi aku bisa tidurnya jam 1 siang sampai kayak jam 9 malam gitu, baru aku bangun lagi buat kerjain tugas sekolah. Jadi ya susah kalau mau hangout sama orang karena udah malam banget, mau kemana, mau ke klub ngapain ya kan. Ya. Tapi dia terjun ke dunia entertain juga ya, Mbak. Nah kalau Kak Andi sendiri nih ngelihat anak-anak, Kak Xiaon juga kan dari dulu udah terjun ke dunia entertain, mandiri gini, gimana nih perasaannya? Saya pengen mereka masuk dan merasakan apa yang dunia pekerjaan ibunya, ya. Nanti mereka mau seriusin atau tidak itu kembali lagi kepada mereka. Paling tidak mereka tahu betapa capeknya, betapa tidak mudahnya, betapa penuh pressure-nya, betapa harus mingle sama orang-orang baru. Mereka harus belajar itu. Dan buat saya bukan masalah pekerjaan, tapi bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan yang bukan keluar dari comfort zone mereka. Ya, itu penting. Jadi ya itulah saya bilang terjun itu. Saya memberikan ide, enggak, tapi bukan melulu karena sesuatu, enggak, tapi saya pengen mereka keluar dari comfort zone-nya. Gitu aja. Berarti kakak mengarahkan juga ya? Saya mengarahkan untuk sesuatu yang positif. Iya ya. Artinya ya, kalau lagi pas nggak kuliah, kenapa enggak? Coba aja gitu kan. Kalau kamu nikmatin bagus, kalau kamu berpikir ini tidak cocok buat kamu ya, yang penting kamu dapat pengalamannya. Darren sendiri setelah terjun di dunia entertain ini, mungkin pengalamannya seperti apa? Masih banyak sih ya. Iya, apalagi kalau masih mulai kan masih harus banyak pelajaran, karena banyak orang yang juga masih di dunia entertain udah 15 tahunan atau lama-lama masih belajar terus ya kan. Jadi ya compared to a lot of people, kayak dibanding mama masih amatir banget ya. Iya. Tapi awalnya deg-degan nggak? Kita persiapannya lumayan karena ngafalin dialognya, terus aku ajarin bagaimana menghafal dialog yang natural gitu. Sebenarnya sih nggak deg-degan kalau nggak deg-degan kalau nggak ada mama. Justru aku deg-degan kalau ada. Emang kenapa mama beri pressure banget tuh Kayak gimana? ada guru vokal kan? Gergetan ya? Rasa aja. Aku tipe orang yang kalau belajar lebih mending sendiri gitu ya kan, coba sendiri. Karena aku lebih hands on myself gitu kalau belajar. Agak susah kalau diajarin sama orang lain ya aku ya. Ya beda, memang ada perbedaan sama Sean. Kalau Darren itu lebih yang kalau ada mama nervous, tapi kalau Sean itu aku senang kalau ada mama, karena kalau ada mama tuh aku nyaman, aku bisa lebih, aku tahu mana kesalahanku saat aku berdialog dan lain-lain. I need that gitu. Itu berbeda Sean sama Darren. Oke, kalau ngeliat parentingnya Kak Andin kan seru nih kayaknya ngajak anak sebagai teman. Tapi pernah nggak sih debat kecil atau berantem gitu tentang apapun gitu? Biasanya berantem suka karena apa nih? Bukan berantem ya, argumen kecil aja gitu. Argumen kecil yang hal-hal yang udah penting sih kadang-kadang ya. Misalnya mereka selalu bilang mamanya suka so tahu gitu, misalnya ngomongin film gitu kan. Terus mamanya kayaknya enggak tahu kok aktor ini kan gini. Dia bilang, "Mam, come on, kamu nggak tahu tentang ini." Jadi yang hal-hal kayak gitu. Terus kadang-kadang mereka juga suka ngetawain karena anak sekarang kan lebih isi kepalanya udah kayak ensiklopedia. Ya emaknya kan zaman geografi aja yang dulu atau apa. Pelajaran-pelajaran zaman dulu gitu. Jadi kadang-kadang mereka bilang,
bukan mam, kamu tahu nggak, ini sekarang udah ada beginian, ini ada begini gitu. Jadi ya aku senang mereka memperdebatkan sesuatu yang aku lihat, oh cerdas ya kalian, cerdas. Jadi nggak ada pertengkaran yang menghebohkan, yang mengerikan. Masalah apa, aduh alhamdulillah sampai sekarang aku mudah-mudahan tidak akan pernah. Tapi Kak Darren sendiri nih, enjoy gak di dunia entertain mungkin? Ya seru. Experience-nya beda banget ya. Terus aku dapat banyak kesempatan ketemu orang baru, meet new friends. Jadi kalau dapat pekerjaan kenapa gak bilang enggak ya? Kenapa bilang enggak ya? Kan maksudnya nggak cuma dapat experience tapi juga dapat duit. Kan? Kesulitan apa mungkin yang Kak Darren rasain? Kesulitan. Yang aku tadi bilang kesulitan kalau ada mama sebenarnya ya, karena aku kalau ada mama bukan masalah nggak suka ya, tapi lebih gampang cemas kalau bekerja sama mama. Jadi tapi aku senang pas mama langsung ngerti, terus mama langsung coba aja jarang kerja tanpa ada aku ya kan. Jadi itu menjadi pelajaran buat aku, kayak oke, kalau di luar rumah mama saya aku kayak gimana sendiri gitu. Itu experience aku senang banget. Tapi mama suka kasih kritik atau saran gitu nggak sih tentang penampilan kamu di dunia entertainment? Kayak actingnya kurang, apanya gitu? Selalu, dan aku nggak apa-apa, itu menurut aku itu bagus. Aku tipe orang kalau dikasih kritik juga nggak apa-apa. Apa mungkin yang dari Kak Andi concern ke Darren yang udah terjun di dunia entertain? Aku selalu seperti juga yang pernah aku ucapkan ke Sean, yang aku nasihatin adalah kalau kamu mau syuting sinetron atau apapun juga ya, yang kamu lakukan harus dari hati. Jadi akhirnya tidak ada tekanan, tidak ada beban. Di saat kita acting tanpa beban, itu akan melaju dengan sangat santai, sangat bagus. Penonton melihat itu. Tapi kalau kita dengan beban, itu kelihatan kaku, kelihatan ini, wah, terasa sekali di kamera. Kamera itu terlalu sensitif. Iya. Jadi itu yang saya bilang, santai. Kamu nggak harus hafalan, kamu ini bukan pelajaran sekolah. Kamu yang penting kamu mengerti, kamu tahu, masuk ke dalam hati kamu, dan kamu dikasihkan keluarga. Mungkin apa yang Darren pelajari dari mama nih sebagai seorang artis, apalagi dia kan udah lama pengalaman. Pelajaran. Kalau capek ya live with it. Semua orang pasti capek kalau kerja ya kan. Iya. Itu pelajaran pertama, karena aku udah lihat mama kalau capek kayak gimana. Jadi terus pelajaran keduanya ya Disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kalau bekerja kan gitu. Iya, harus disiplin waktu. Nanti Maksudnya di rumah juga kita juga sering terlambat. Iya, disiplin apaan kita? Kalau misal enggak, maksudnya kalau misal hal tertentu kita suka telat, nonton bioskop kita telat. Tapi aku selalu bilang di saat dia syuting aku gebrak-gebrak, Darren nggak bisa, bangun sekarang. Aku nggak pernah terlambat.